Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita awali pertemuan BDR kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita bermohon kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan terhadap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada BDR kali ini kita memasuki part 3, bagian 3, yaitu masih bab 1, pecahan. Titik fokus kita adalah mempelajari berbagai bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Jadi berubah ya, berubah. Oke, kita langsung mulai. Ya, masih ingat tidak PR kita, tebakan kita di pertemuan perdana kita? Yuk, kita bahas, kita analisis kuncinya ya. Nah, ini jumlahnya awalnya 12, kemudian kita geser, ternyata tambahannya adalah di sini. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita cek, start pakai pointer. Awalnya 12 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kemudian setelah itu kita potong gambarnya, kemudian kita geser, ternyata jumlahnya menjadi 13. Di manakah orang tambahannya, satu orangnya? Ternyata ada di sini. Ini kunci ketika kita tebakan, melatih fokus kita di pertemuan Google Meet pertama ya. Baik, itu kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas mulai dari mengenal berbagai bentuk pecahan. Ya, berbagai bentuk pecahan. Kita mulai dari yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa kemarin kita sudah ingat ya, ada 1/2, 2/3, 3/4. Nah, bagian atas itu disebut apa? Ya, pembilang, dan bagian bawah disebut dengan penyebut. Nah, di pecahan biasa ini masih dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pecahan murni, di mana pecahan murni ini pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi kalau bagian atas itu lebih kecil, dia akan disebut dengan pecahan murni. Contohnya seperti yang atas itu ya, contohnya ya. Ada 1/2. Nah, kemudian ini tentu yang di atas ini dia lebih kecil ya, ini lebih kecil. Itu disebut pecahan murni ya. Pokoknya kalau atasnya lebih kecil dari bawahnya, dari penyebutnya, maka dia disebut pecahan murni. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah
ketika kita menemukan pecahan yang pembilangnya atau bagian atasnya itu lebih besar, ya, besar daripada penyebut. Contohnya berapa? Contoh, ada 3/2. Nah, atasnya ini dia lebih besar. Oke, paham ya? Ya, ada lagi, berapa lagi contohnya? 7/3 itu juga bisa. 7/3 itu bisa. Tentu atasnya ini lebih besar. Itu ya, lebih besar. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita mengenal dengan pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Ya, pecahan campuran itu dia terdiri dari bilangan bulat dan campuran. Maksudnya gimana, Tat? Ini. Nah, Ustadz punya tadi ya, kita contohkan ada 7/3 ini ya, 7/3. Berasal dari pecahan biasa yang tidak murni, pecahan tidak murni atau atasnya lebih besar. Maka ketika atasnya ini lebih besar, dia bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Sedangkan yang di belakangnya ini adalah pecahan. Jadi yang disebut dengan pecahan campuran itu ada bilangan bulat dan ada pecahan. Nah, cara membentuknya gimana? Contohnya ya, di sini ada 7/3. Saya tulis di sini 7/3. Kok bisa 7/3 menjadi 21/3? Maka caranya yang bagian atas itu kita bagi. Per itu kan maksudnya bagi ya. Kita kurung ya. Nah, gini. 7 dibagi 3 berapa? Oh, dapat 2. Ya. Kemudian 2 dikali 3 berapa? Pintar, 6. Kemudian kita kurangkan. Nah, 7 kurangi 6 berapa? Iya, 1. Nah, Ustadz kasih tanda dulu, tak kasih warna yang berbeda. Yang sebelah sini, ini disebut hasilnya. Ya, ini hasil ya. Kemudian yang di bawah ini, dikasih warna hijau saja. Ini disebut sisa. Nah, yang 3 ini disebut, Ustaz kasih warna apa ya? Ungu ya, ungu. Mirip ungu warnanya. Nah, ini disebut pembagi. Ini pembaginya. Pembagi. Jadi, cara memasukkannya adalah kita buat per dulu. Nah, hasil yang tadi dibilang hasil yang berwarna biru itu kita taruh di bagian sini karena dia merupakan bilangan bulat ya. Ini bilangan bulatnya 2 dari sini asalnya. Oke. Kemudian sisanya kita taruh di atas. Sisa itu yang ini ya. Nah, kita kasih warna hijau biar sama. Ini kita taruh atas. Kemudian pembaginya tetap kita taruh di bawah. Ini 1 ya. Nah, biar jelas. Kemudian pembaginya yang angka 3 yang berwarna ungu ini ya, kita bawa di bawah. Mana ya? Lewatnya mana? Panahnya. Sini aja ya. Seret. Nah, gini ya. Nah, ini 3. Jadi terbentuklah 21/3. Awalnya 7/3 berubah menjadi 21/3. Inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu cara merubahnya dari pecahan biasa. Tentu yang dia pecahan tidak murni ya, dirubah menjadi pecahan campuran.
Oke, baik. Kita lanjutkan. Bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Iya, pecahan desimal itu, kita kasih warna merah dulu. Nah, dia contohnya seperti ini. Ada 1 di belakang koma, 2 di belakang koma. Yang ini ada 3 angka di belakang koma. Jadi, maksudnya kalau desimal itu ada per 10, ini maksudnya per 10. Ini per 100. Kok bisa, Tat? Ini tadi kan ada 1 angka di belakang koma, maka di sini ada 1 0. Per 10 ada 2 angka di belakang koma, maka ada 2 0. Kalau 2 0 depannya tambah 1 kan 100. Jadi per 100. Nah, yang ini ada 3 angka di belakang koma, berarti per berapa? Iya, per 1000. Paham ya? 1 per 1000. Per 1000, satunya kita hapus saja biar sama dengan atasnya, gitu ya. Per 1000, per 10, per 100, per 1000. Kemudian kalau kita membaca seperti yang paling atas itu 0,3. Nah, ini ya, 0,3. Itu dibacanya gimana? Nah, cara membacanya bisa 0,3 tadi, atau silahkan sambil disimak ya di buku kalian halaman 12, 0,3 cara membacanya. Atau yang kedua bisa juga dibaca 3 per 10. Sambil dilihat bukunya, 3 per 10. 10. Kok bisa 3 per 10? Ini kan ada angka 3 di sini. Kita tulis 3. Ada 1 angka di belakang koma, maka tadi maksudnya 1 angka artinya per 10. Maka dibaca boleh menjadi 3 per 10. Paham ya? Satu lagi biar semakin paham. Contoh yang kedua itu ada 0,25. 0,25. Cara membaca pertama 0, ini kita tulis 0, koma, karena ada tanda koma ya, 25, gitu ya. 0,25. Cukup enggak ini? 20. Bawahnya enggak apa-apa ya. 5. Tulisannya kalau pakai mouse tidak terlalu bagus. Atau yang kedua kita lihat letaknya 0,25 atau 0,25 gitu ya. Biasanya juga seperti itu. Atau kita lihat letaknya. Ini ada 2 angka. Jadi dia per 100 ya. 100, kemudian ini 25. Maka bisa juga dibaca dengan 25 per 100. 25 5 per 100. Paham ya? Gampang ya. Jadi kita cermati saja berapa angka di belakang koma. Kalau 1 angka maka per 10. Kalau 2 angka itu per 100. Kalau 3 angka berarti per 1000. Baik, semoga bisa dipahami. Berikutnya bentuk pecahan yang kita kenalkan yaitu persen. Apa itu persen? Ya, per 100 atau penyebutnya 100. Nih, lihat ya. Nah, contoh 25 per 100 ini yang disebut dengan persen per 100. Kok bisa, Tat? Nah, tandanya biasanya kayak gini. Ya, kayak gini tandanya. Nah, ini ada 0. Kita ganti warna merah saja biar nampak.
Ini ada 0, 1, kita taruh sini 0. 0 lagi 1, taruh sini 0. Maka tandanya per 100% itu seperti ini. Gitu ya. Jadi, kalau kita punya 8%, ini maksudnya adalah 8 per, ini 0, kita taruh sini. Ini 0, kita taruh sini. Ini 1, taruh sini. Nah, gampangannya seperti itu ya. Jadi 8 per 100. Contoh lagi, 75%. Berarti iya, 75 per, ini 0, kita taruh 0. Ini 0, kita taruh 0. Sini 3. Ini satunya miring itu ya, 1. Boleh diperkecil enggak? Boleh, kemarin ada pelajaran memperkecil ya. Kita bagi berapa? Oke, kita bagi 5 dulu. Ustaz kenalkan jebret. Nah, gitu ya. Nah, kita bagi 5. Kalau yang bisa langsung dibagi 25 boleh. Kalau mau dibagi 5 berapa? 7. Nih, 7 dibagi 5 berapa? 1. Oke, pintar. Sisa berapa? Nih Ustaz kenalkan ya. Sisa berapa? Sisa 2 tat. Ustaz kecil 2. 2 dengan 5. 25 dibagi 5 berapa? 5. Pintar. Per, ini 1 dengan 0 berarti 10 ya. 10 dibagi 5 berapa? 2. Sisa enggak? Enggak, tulis 0 kecil. 0 dibagi 5 tinggal tulis 0 lagi. Tuh ya. Masih bisa diperkecil enggak? Oh, bisa. Jebret. Kita bagi 5 lagi. 15 dibagi 5. Atas bawah dibagi 5 ya. Jadi dalam otak ini dibagi 5. Ini juga dibagi 5. Itu dalam otak. Nah, tapi kita langsung kerjakan. 15 dibagi 5 berapa? Oh, 3. Per 20 dibagi 5 berapa? 4. Nah, jadi 75% itu sama dengan 75 per 100 atau 3 per 4. Itu juga bisa, sama saja nilainya. Begitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Namun fokus kita hanya 2, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya, dan yang kedua adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Kita mulai dulu dari poin A, yang pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi ada, dan nanti kita balik pecahan desimal menjadi biasa. Itu poinnya ya. Poin pertama itu. Contoh, ada 3/5. Kalau kita ingin rubah dia menjadi desimal, maka caranya gimana? Ya, boleh. Yang pinter pembagian itu bisa langsung dibagi. Cara baginya gimana? Gitu ya. Nanti saya munculkan 2 cara ya. Kita munculkan yang pembagian dulu yang cepat. 3 dibagi 5 bisa tidak? Tidak. Kalau tidak bisa, sini boleh ditulis 0, kasih koma. Itu ya. Kemudian karena sudah ada komanya, sini boleh ditambahin 0. 30 dibagi 5 berapa? 6. Sudah selesai. Itu ya. Atau kalau mau pakai porogapit, saya tulis di sebelah sini. 3 dibagi 5. Ketika 3 dibagi 5 nggak bisa, tulis 0. Kasih koma, sini tambahin koma 0. 30 dibagi 5 itu dapat 6. Kemudian 6 dikalikan 5 itu 30. Kita kurangkan lagi jawabannya yang 0,6. Gitu ya. Nah, cara di buku boleh kalian menggunakan cara seperti di buku dengan cara seperti ini. 3/5 itu ya. Kita rubah dia menjadi per 10. Jadi ada, kalau desimal itu ada catatnya. Dia bisa per 10 atau
per 100 atau per 1000 gitu ya. Nah, karena nanti dia bentuknya adalah koma gitu. Jadi ini kita mau rubah bawahnya ini menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Mana yang memungkinkan? Apakah 10 bisa dibagi dengan 5? Oh bisa. Berarti kalau bisa maka kita rubah dia menjadi per 10. Nah, cara merubah menjadi per 10, masing-masing kita harus kalikan berapa? 5 kali berapa biar jadi 10? Kali 2 ya. Nah, kali 2. Maka atas jadi 6, bawah jadi 10. Nah, kalau sudah ketemu 6 per 10, karena ini satu angka di belakang koma, maka kita bisa tulis ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 6. Depannya adalah 0. 0,6. Ketemunya akan sama dengan cara yang depan tadi. Paham ya? Oke, paham. Kita coba kuatkan cara yang depan ya. 1/4. Yuk kita coba. Apakah 1 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Maka saya tulis dengan 0, sini tak tambahin 0. 10 dibagi 4 bisa tidak? Bisa. Dapat berapa? 2. Dapat 2. Sisa berapa? Oh, sisa 2. Tak tambahin 0 lagi. 20 dibagi 4 berapa? 5. Selesai. Paham ya? Oke, kita perkuat dengan bentuk porogapitnya. Biar nanti lancar porogapit. 1 dibagi 4. Oh, tidak bisa. Boleh saya kasih koma. 0, baru sini boleh nambah 0. 10 dibagi 4. Oh, dapat 2. 2 kalikan 4. 2 kalikan 4 berapa? 8. 10 dikurangi 8 berapa? 2. Karena sudah ada koma di sini, boleh nambah 0 lagi nggak apa-apa. Nah, 20 dibagi 4 berapa? 5. Tinggal 5 dikalikan 4, 20 kita kurangkan. Maka ketemunya adalah 0,25. Gitu ya. Oke. Nah, kita perkuat cara yang depan saja ya. Nanti biar lancar pembagian dan cepat berpikirnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita balik sekarang. Poin yang B kita balik ya. Dari pecahan desimal kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Jadi dari desimal kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya dari desimal menjadi pecahan biasa? Yo, ini ada bentuk desimal. Ingat ya, desimal itu pakai koma. Desimal itu pakai koma. Nah, pertanyaan pertama, ada berapa angka di belakang koma? Iya, 1. Karena ada 1 angka di belakang koma, maka kita buat dia pernya adalah per. Ada nolnya 1 kasih. Nah, gitu dong. Nolnya hanya 1 karena 1 angka di belakang koma. Kemudian angkanya yang ada di sini, 04 itu ditulis semua. 04. Nah, karena 0 itu di depan tidak terpakai, maka 0 ini nggak ada komanya, boleh dihapus. Maka jadi 4/10. 4-nya saya tengahkan biar bentuknya rapi ya. 4/10. Nah, harus kita sederhanakan menjadi yang paling sederhana. Kita bagi berapa? Pinter sekali. Atas kita bagi 2, bawah juga kita bagi 2. Atau nanti dalam otak saja ini boleh. 2-nya disimpan dalam otak. Langsung 4 saya bagi 2. Jebret. Berapa? 2. 10 saya bagi 2. Jebret. Berapa? 5. Selesai. Itu ya. Nah, sudah berubah dari pecahan desimal 0,4 menjadi pecahan biasanya yang paling sederhana 2/5. Oke, ada lagi contoh ini 0,75. Pertanyaan Ustadz, berapa angka di belakang koma? 2 ya, karena 2 kita buat per 0, 0, 1. Paham? Setelah itu yang atas semua angka kita tulis saja. Semuanya ini kita tulis 0, 7, 5.
Karena 075 itu sama dengan 75, maka nolnya tidak dipakai, tidak apa-apa. Ustaz hapus. Itu ya. Jadi ketemulah 75 per 100. Kita perkecil. Kalau bisa langsung membaginya dengan angka yang besar, silahkan, boleh. Dibagi 25 boleh. Tapi kalau belum, dipikir angka-angka pembagi yang kecil dulu. Angka pembagi itu bisa 2, 3, 5. Angka-angka prima ya, biasanya ya. 7 gitu ya. Dan seterusnya. Yuk kita bagi berapa? Apakah bisa dibagi 2? Tidak. Apakah bisa dibagi bawah? Bisa, tapi atas tidak bisa ya. Apakah bisa dibagi 3? Atas bisa enggak? Bisa. Bawah? Tidak bisa. Jadi atas bawah harus bisa ya. Bagi 5? Bisa. Oke, kita bagi 5. Kita bagi 5. Ini juga kita bagi 5. Kita main jebret-jebret. Ini ya. Jebret. 7 dibagi 5 berapa? Pakai jari boleh. 7 langsung jarinya 7, terus ditekuk langsung 5. Gini Ustaz gambarkan ya. Ini jari. Nah, gini ya. Nah, yang sini 5 semuanya. Kok jarinya besarnya beda Enggak apa-apa. Nah, ini 7 dibagi 5 langsung ditekuk 5. Jret. Nah, berapa kali nekuk? 1 kali saja, berarti tak tulis 1 kali. Sisa berapa? Oh, sisanya ada 1, 2. Nah, sisa 2 tak terus ini kecil. Sekarang ini dengan ini tuh 25. 25 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa biar jadi 25? Kali, pinter sekali, kali 5. Itu ya. Sekarang yang ini 1 dibagi 5 tidak bisa, maka 10 dibagi 5, 10 dibagi 5 ya kayak gini lagi kalau mau pakai jari. Nah, hafalnya harusnya ya, hafal ya, karena 5 kali berapa biar jadi 10 kan gitu ya. Udah nggak apa-apa, Ustaz gambarkan. Nah, ini 10 dibagi 5, ditekuk 5, 1, 2. Oh, 2 kali nekuk, maka ini dapat 2. Sisa tidak? Oh, tidak, kasih 0. 0 dibagi 5 tetap 0, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita perkecil lagi, masih bisa tidak? Iya, bagus. Kita bagi 5 lagi, kita bagi 5. Bawahnya juga sama, bagi 5. 15 dibagi 5 berapa? Iya, pinter, 3. 10 dibagi 10. 20 dibagi 5 berapa? Iya, 4. Ya, maka ketemulah 3 per 4. Oke, wah ini ada 3 angka di belakang koma. Maka ketika 3 angka di belakang koma, kita buat per. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih 1. Terus semuanya ditulis 0, 6, 2, 5. Maka nolnya yang paling depan itu karena tidak terpakai bisa kita hilangkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bagi, kita perkecil. Bagi berapa yuk? Iya, kalau biasanya kalau belakangnya 5 atau 0 itu pasti bisa dibagi 5 ya. Kita bagi 5. Kita bagi 5 lagi. Kita bagi 5. Dengan cara itu tadi ya, cepet ya. Seret, kita bagi 5. 6 dibagi 5 berapa? Jarinya 6 langsung ditekuk 5. Seret, berapa kali nekuk? 1. Sisa berapa? 1. Berarti ini ada 1 dan 2, 12. 1 dan 2 itu 12. 12 dibagi 5 berapa? Ayo, 12 dibagi 5. 5 kali berapa yang 12 yang paling mendekati? Bagi berapa? 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10. Oke, tadi 12. Kalau 5 kali 2 10. Masih punya sisa berapa? Sisanya 2. Saya taruh di sini kecil. Nah, 25. 25 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa biar 25?
Pinter sekali. Kali 5 per. Sekarang yang bawah. 1 dibagi 5 tidak bisa langsung belakangnya. 10 dibagi 5 berapa? 2. Pinter sekali. Karena ini sudah tidak punya sisa, cuma 0, Ustaz tulis aja. Nah, kemudian masih besar kita bagi lagi dengan 5. Itu ya. Kita bagi dengan 5. Sekarang, yuk, karena 1 digit nggak bisa, kita ambil 2 digit atau 2 angka ya. 12 dibagi 5 berapa? 2. Pinter sekali. 2. 2 kali 5 itu 10. Sini 12. Masih punya sisa 2. 25 dibagi 5. Iya, pinter. 5 per. Ya, sekarang 2 dibagi 5 tidak bisa, langsung ke sini. 20 dibagi 5 berapa? Pinter. 4. Nolnya tinggal ikutkan saja. Toeng gitu ya. Sama dengan masih besar nih Tat. Kecilkan lagi, bagi 5 lagi. Boleh. Kalau yang pinter, yang bisa berpikir cepat banget, langsung dibagi 1, 25 boleh. Yuk, sekarang 25 dibagi 5 berapa? 5 per 40 dibagi 5 8. Selesai. Jadi 0,625 itu bentuk pecahan biasanya adalah 5 kayak S ini ya. 5 per 8. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Latihan porogapit, latihan pembagian ini yang bentuk cepatnya ya. Kalau yang tidak suka porogapit bisa dengan model seperti ini. Pendekatan porogapit ini. Insya Allah lebih cepat dengan cara itu. Baik, kita memasuki yang kedua. Poin yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Yang bentuk biasa menjadi persen dulu. Yuk. Jadi ingat persen tadi adalah per 100 ya. Saya punya 1 per 2. Itu bentuk pecahan biasa. Mau saya rubah menjadi bentuk per 100. Persen artinya per 100. Nah, karena ini 100, persen itu artinya per 100 ya. Nah, maka bisa kita gunakan langsung dikali 100, bisa. Sama dengan, nah seperti ini ya. Per 100, boleh ini dicoret dengan ini. Boleh ini dibagi dengan ini. Jebret. 10 dibagi 2 adalah 5. Kita taruh di sini. Paham? 10 dibagi 2 itu 5. Nolnya ikut. Tinggal 1 kali 50 ketemunya 50 persen. Itu ya. Maksudnya 50 per 100. Atau bisa juga kalian gunakan cara seperti ini. Yang seperti yang di buku. Di halaman 16. Silahkan dibuka. 1 per 2. Nah, karena dia harus bentuknya menjadi per 100, karena persen itu artinya per 100, maka kita berpikir 2 kali berapa biar jadi 100? Oh, kali 50. Kali 50, karena bawah dikali 50, atas pun harus dikali 50. Maka ketemulah 50 per 100. Karena persen 100 ini boleh ditulis dengan lambang seperti ini, persen, maka atas saja tinggal kita tulis seperti ini. Gitu ya, sama saja ya. Yuk, kita pakai pendekatan yang depan ya, yang langsung kali 100. Langsung kita kalikan 100. Nah, 100 ini 100% maksudnya ya. 10 dibagi 4. Berapa 10 dibagi 4? Iya, pinter. 2 ya. 2. Sisa berapa? Kalau 2 kali 4 itu 8. Ya, 8. 10 dikurangi 8, sisa berapa? 2, pinter. 2 kecil sini. 20. Yang 8 ini karena untuk tadi membantu saya hapus ya, biar tidak membingungkan. Nah, ini 20 dibagi 4, 5, pinter. Sekarang tinggal 25 dikali 3. Yuk kita kalikan seperti ini dari belakang. 3 kali 5 berapa? 15 meter. Saya tulis 5, satunya saya simpan. 3 dikali 2 berapa?
6 tambah 1 7. Berarti ketemunya adalah 75%. Tat belum bisa mengalihkan seperti itu, harus disusun pendek. Boleh. Kita susun pendek. 25 kalikan 3. Kita susun pendek. 5 kali 3 15. 1 2 kali 3 6 tambah 1 7. Sama ya. Ya. Oke, baik, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang bentuk berikutnya. Ini yang poin kedua, dibalik dari persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya dari persen ke pecahan biasa? Yo, ini ada soal 25% harus saya rubah menjadi pecahan biasa nih. Gimana ya? Persen itu artinya berapa? Nolnya 2. Berarti sini saya kasih 02 ya. Tuh, angkanya yang sini saya tulis semua di atas. Nah, tinggal menyederhanakan. Ingat, menyederhanakan itu sama dengan dibagi dengan angka yang sama atas dan bawah. Jebret-jebret itu ya. Jebret-jebret. Nah, atas saya bagi 5 dulu dalam otak saya. Bawah nanti juga harus saya bagi 5. 25 dibagi 5 itu dapat 5. Sedangkan 100 dibagi 5, kita ambil 10-nya dulu. 10 dibagi 5 berapa? 2. 0 yang belakang ikut saja. Oke. Oh, masih bisa diperkecil ini, masih besar. Lah, bagi berapa lagi ya? Dalam otak saya 5 itu bisa habis dibagi 5. Apakah 20 bisa dibagi 5? Oh, bisa. Jadi 5 dibagi 5, jebret-jebret ya. 5 dibagi 5, 1 per 20 dibagi 5, 4. Nah, nanti kalau udah mulai lancar, 5-nya pun tidak ditulis, tidak apa-apa. Itu ya. Langsung sama dengan 1/4 gitu. Nah, seperti itu. Nanti sering dilatih, insya Allah bisa. Sekarang ini ada 40%. Ini ada persen lagi, berarti maksudnya per 100 ya. Nah, ini tinggal ditulis semua di atas 40. Nah, kalau seperti ini, atas punya 01, bagian belakang ya, yang bagian belakang, bawah juga boleh dicoret. Ini maksudnya atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10. Itu ya. Berarti tinggal 4/10. Kita bagi berapa sekarang? Iya, pintar. Kita bagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Selesai. Ya, lagi-lagi latihan lagi. 72%. Persen artinya per 100. 72-nya ditulis semua di atas. Nah, sekarang kita sederhanakan. Bagi berapa ya? Bagi 2 aja boleh, bagi 2. Bawah juga bagi 2. Jebret, kita bagi 2 dulu. 7 dibagi 2. Berapa 7 bagi 2? Pinter sekali. 3. Sisa berapa? Kalau 3 kali 2 itu 6. Berarti sisa 1 ya. 1. 12 dibagi 2 berapa? 6. Pintar sekali. Per 10 dibagi 2 berapa? 5. Nolnya ikut. Itu ya. Yo, bagi lagi. Bagi berapa? Bagi 2 lagi, Tat. Boleh, bagi 2. Sini juga bagi 2. Jebret, itu ya. 3 dibagi 2 berapa? 1. Sisa 1. 16 dibagi 2 berapa? 8. Per, ini juga dibagi 2 ya. 5 dibagi 2 berapa? 2. Sisa 1. 1 dengan 0. 10 dibagi 2 berapa? 5. Selesai. Begitu ya. Nah, jadi atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama atau main jebret-jebret gitu ya. Baik, itu terima kasih yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ustaz ucapkan Happy Islamic New Year 1443 Hijriah. Selamat tahun baru Hijriah ya, New Year. Kemudian kita berharap tahun baru menjadi semangat baru, tetap
solih dan solihah walaupun dalam masa pandemi. Oke, Ustaz yakin kalian pasti bisa, dan kita doakan semakin bertambah usia, semakin ganti tahun, semakin dewasa, semakin solih, dan semakin menjadi anak yang cerdas yang insya Allah nanti membanggakan orang tua kalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.